Para nelayan mau melaut, dia perlu minta izin, izinnya harus ke provinsi. Nah, kawan-kawan yang bikin Undang-Undang 23 itu tidak membayangkan bahwa provinsi kita itu pulaunya jauh-jauh. Ya, dari Natuna ini dari pulau laut ke Natuna saja, ya 4 jam sampai 8 jam, tergantung musimnya. Nah, artinya undang-undang yang kita buat ini tidak memihak kepada masyarakat. Ya, apakah mereka tidak punya bayangan bahwa pulau-pulau ini jauh-jauh gitu? Ya, undang-undang Pemda telah membuat kesalahan ya. Menurut saya karena memperkenalkan konsep provinsi berciri kepulauan. Padahal negara kita adalah negara kepulauan. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih Pak Moderator. Pertama-tama saya perlu menyampaikan bahwa pada hari ini saya diundang oleh Bapak Wakil Ketua DPD RI sebagai salah satu narasumber. Kalau tadi kita mendengar kawan-kawan lain dari kementerian-kementerian yang tadi sudah menyampaikan pemaparannya, KL-KL tersebut masuk dalam kelompok yang ditugaskan Presiden untuk membahas RUU ini dengan DPR dan DPD. Nah, kebetulan Kemenko Maritim tidak termasuk dalam tim itu. Nah, dengan demikian maka pada hari ini apa yang saya sampaikan tidak termasuk dalam kelompok yang tadi mereka sampaikan mungkin sebagai refleksi dari posisi pemerintah. Nah, dengan demikian pada hari ini saya sangat berterima kasih saya diikut sertakan sebagai salah satu pembicara di sini dan tentu saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya untuk diundang pada hari ini dan kami tentu yang saya hormati Pak Ketua 1 DPD RI, Wakil Ketua 1 DPD RI, lalu Ketua Komite 1, Ketua Komite 2, Ketua PPUU, lalu para anggota DPD RI, lalu Ketua Aspeksindo, para Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Provinsi dan Kepulauan, Kabupaten Kepulauan, lalu para Kepala Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kepulauan, dan tentu kawan-kawan narasumber, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau tadi kita mendengar paparan dari hampir semua, paling tidak kita melihat kalau dari Kemlu kan ada cuma istilah saja. Jadi istilahnya kalau kita ganti, ya mungkin bisa lewat dari Kemlu, kan kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat dari Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, sepertinya sudah menjalankan semua yang kira-kira kita ingin tuangkan dalam RUU ini. Atau mereka sudah menjalankan perintah dari Undang-Undang 23. Undang-Undang 23 di pasal 27 sampai 29. Ya. Nah, hanya KKP saja yang kita lihat masih banyak dalihnya. Dan untuk itu saya langsung coba pertama kita coba tunjukin slide 10 aja dulu. Coba tunjukin slide 10, ya slide 10 itu, kalau kita lihat dari Kementerian Luar Negeri tadi, sepertinya ada hal sangat mendasar, yang perlu mungkin dipikirkan. Pesan dari Kementerian Luar Negeri adalah, kita harus menghilangkan adanya kantong-kantong di dalam wilayah negara. Ya. Lalu jangan ada istilah kepulauan di dalam negara kepulauan. Ya. Nah, kalau kita lihat di slide 10, ya, terus berikutnya, bukan ini. Nah, yang konsep pembagian wilayah negara.
konsep pembagian wilayah negara itu. Ya, ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kemlu tadi, tidak boleh ada kantong-kantong ya. Nah, berarti sangat mendasar. Berarti kita bicara yang butir yang di bawah ini gitu. Karena di bawah ini kan ini perintah undang-undang dasar mengatakan bahwa sebuah pemerintah NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan wilayah dan batas-batasnya. Wilayah dan batas-batas haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kalau wilayahnya tidak boleh kita tetapkan, tidak boleh buat kantong-kantong, bagaimana kita menjawab ini kira-kira begitu? Nah, itu untuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Adamus tadi. Tidak boleh ala kantong-kantong. Kalau tidak boleh kantong-kantong, bagaimana kita menjawab Undang-Undang Dasar ini? Berarti perlu ada penyesuaian antara Undang-Undang Dasar 45 dengan UNCLOS. Lalu yang kedua, ya bagaimana kita menjawab pasal 18 bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Nah, ini sangat mendasar. Jadi saya tadi begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Damos, saya langsung ingat slide saya ini gitu. Ini ada hal sangat mendasar yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Nah, lalu kalau kita mendengar yang dari KKP mengatakan bahwa udah tidak usah ada undang-undang baru. Laksanakan aja aturan yang ada. Ya aturan yang mana? PP-nya kan belum ada. Nah, kalau PP-nya nggak ada, kita mau laksanakan aturan yang mana gitu. Karena pasal 30 mengatakan bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang 23 untuk provinsi berciri kepulauan harus dibuat dalam PP. Nah, PP itu nggak ada. Nah, kalau KKP suruh kita menjalankan aturan, ya aturan yang mana gitu. Nah, kewenangan kita ada di situ, kewenangan dari provinsi yang berciri kepulauan ada di situ. Ditetapkan dulu PP-nya, baru kita jalankan. Nah, ini PP belum ada, suruh kita jalankan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kembali ke slide kedua. Nah, di slide kedua, saya ingin mengatakan begini, kalau kita lihat dari Undang-Undang 23, ya, kita lihat dari Undang-Undang 23, manis bacanya. Bacanya manis gitu, tapi gelap dalam pelaksanaannya. Kita lihat kalau baca Undang-Undang 23 di pasal 27, 28, 29, semua ada kewenangannya. Tapi begitu sampai pasal 30, gelap dia. Semua yang manis-manis tadi harus diatur dengan PP. Ya PP-nya nggak ada, ya gelap-gelap jadinya. Gitu. Jadi manis-manis tadi yang itu ditawarin semua itu kita punggung begitu baca, wow. Baca 30, mana PP-nya? Ya nggak ada PP-nya. Karena nggak ada PP itulah DPD RI mencoba mencari peluang bagaimana mengisi kekosongan ini. Ya sekarang tinggal pilih PP-nya dilahirkan atau undang-undangnya teruskan, RUU-nya teruskan, itu aja sebetulnya ada pemilihannya. Kalau enggak, ya kita semua bekerja dalam kegelapan. Karena undang-undang pembentukan semua daerah itu bunyinya hampir sama. Bahwa kewenangannya itu mengatur kepada undang-undang tentang pemerintahan. Undang-undang yang mana? Ya undang-undang 23 jadinya, yang terbaru kan begitu. Terbarunya di mana? Ya Provinsi Berciri Kepulauan. Pasal 27 sampai pasal 30. Kembali lagi ke situ, ya main di situ aja. Jadi makanya saya mengatakan enak kita bacanya. Tapi begitu dalam pelaksanaannya ya gelap dia, nggak ada barang itu. Nah, lalu kita disuruh melaksanakan yang mana gitu. Oke. Nah, selanjutnya ke fondasi NKRI. Nah, ini ada hal-hal mendasar yang kami kira perlu diulang aja. Ini saya tidak bermaksud menguliai, tapi ini hanya mengingatkan kembali saja bahwa negara ini dibentuk berdasarkan perjuangan Merdeka 45. Satunya kita mendapatkan melalui pengakuan sebagai negara kepulauan. Ada dua konsep kan gitu. Satu kita memperjuangkan mendapatkan kemerdekaan, satu kita memperjuangkan mendapatkan pengakuan. Kesininya yang memperjuangkan kemerdekaan jalan terus. Kita membuat konsep-konsepnya, arahnya semua ke darat.
Tahun 82, setelah kita mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan, nggak muncul-muncul konsepnya. Nah, berikutnya, lanjut. Nah, ini yang tadi sudah. Nah, ini kita kembali ke provinsi, konsep provinsi atau wilayah kepulauan di dalam negara kepulauan. Pertama, ada sekelompok yang berpikir bahwa kita sedang membuat kantong-kantong. Ya. Ketakutannya adalah jangan sampai nanti kantong-kantong ini kebablasan. Kebablasannya kemana saya nggak usah ngomong, kira-kira seperti itulah. Mungkin seperti itu. Tapi negara ini kan milik kita bersama. Negara ini bukan milik orang-orang Jakarta saja. Kan kita kan sama-sama sekolah. Saya lahir di Timur Timur, sekolahnya di Jakarta. Setelah saya pulang ke Timur Timur, dibilang, oh kamu orang Timur Timur, kamu bukan orang Indonesia. Enggak, sama kita sekolahnya. Tapi mesti ada orang Jakarta mengatakan bahwa konsepnya seperti ini. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Lah kita kan sama. Negara kan punya kita bersama. Kok mesti ada pembedaan? Ya. Nah, jadi ada kelompok yang mengatakan bahwa ya jangan menciptakan konsep kepulauan. So pintar dia kan begitu. Dia kira cuma dia sendiri yang menguasai negara ini. Karena negara punya kita bersama. Gitu. Nah, di dalam Undang-Undang 22 ini sekarang kita coba lihat perbedaan dari konstruksi hukum dari Undang-Undang 22 ya, tahun 19 sampai hari ini. Saya tidak mau tarik ke belakang, saya 22 saja. Ya. Kesadaran akan adanya wilayah kepulauan tidak muncul dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Namun dalam Undang-Undang 22 tahun 99 muncul konsep daerah yang memiliki wilayah darat dan daerah memiliki wilayah laut. Nah, di dua-dua sudah ada nih, ada darat, ada laut gitu. Nah, di Undang-Undang 32, masih Pemda juga 2004, konsep wilayah kepulauan tetap tidak muncul juga. Ya, tidak muncul juga kepulauan. Ya. Namun, pemisahan antara konsep wilayah darat dan wilayah laut masih ada. Tetap ada. Jadi konsep ada darat, ada laut masih ada. Lalu kewenangannya apa? Sama seperti yang sekarang kita ada. Nah, sekarang kita begitu masuk ke Undang-Undang 23, ya, hilanglah konsep yang namanya wilayah darat dan wilayah laut. Jadi konsep wilayah darat, wilayah laut hilang dia. Konsep pengelolaan wilayah laut sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang 22 dan Undang-Undang 32 dihilangkan dan digantikan dengan konsep baru yang berorientasi ke pengelolaan sumber daya alam. Darat laut hilang, yang tinggal cuma pengelolaan aja. Pengelolaan sumber daya alam di laut. Dalam undang-undang ini juga terjadi pergeseran konsep dari konsep pengelolaan wilayah laut menjadi konsep pengelolaan sumber daya laut. Nah, lalu berikutnya peralihan dari konsep pengelolaan wilayah laut menjadi konsep pengelolaan sumber daya alam itu kita lihat di pasal 27. Itu bunyinya adalah daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang di dalam wilayahnya. Oke, lalu kewenangannya apa ada di situ. Nah, berikutnya adalah istilah yang tadi. Kalau dari Kemlu mempermasalahkan istilah, ya saya juga mempermasalahkan istilah juga. Ya, istilah provinsi berciri kepulauan dalam Undang-Undang 23 perlu ditinjau ulang juga. Ya. Undang-Undang 23 menurut saya itu mendegradasi perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi negara yang hanya berciri kepulauan. Ya. Undang-Undang 23 memperkenalkan konsep provinsi berciri kepulauan. Bukankah Indonesia adalah negara kepulauan dan bukan negara berciri kepulauan? Sebagai negara kepulauan, maka diperlukan undang-undang yang mengatur tentang bagaimana cara mengelola negara kepulauan itu. Bukan peraturan pemerintah yang mengatur tentang provinsi berciri kepulauan.
atau undang-undang Pemda yang hanya memperhatikan daerah daratan. Tidak ada provinsi berciri kepulauan di Indonesia seharusnya. Karena negara ini bukan negara berciri kepulauan. Dia adalah negara kepulauan. Nah, sekarang kita lihat konsep-konsep yang ada. Ya. Konsep provinsi kepulauan ada, tetapi tidak berciri kepulauan. Nama wilayahnya sekedar nama saja, bukan pembeda ciri. Nah itu kita lihat di Undang-Undang 25, contohnya tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Cuma nama doang, di dalamnya kewenangannya sama seperti yang lain-lainnya. Ya. Lalu tidak ada bedanya Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah kita ada provinsi kepulauan, kita ada Kabupaten Pegunungan. Tapi ternyata sama juga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Kepulauan sama saja, cuma nama saja. Tidak mengatur mengenai kekhususan seperti yang tadi disebutkan di pasal Undang-Undang 18 tadi, Undang-Undang Dasar tadi. Nah, atau kita ambil contoh lagi, lain lagi, itu Undang-Undang nomor 26 tahun 2022 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi. Nah, yang lucunya di pembentukan Kabupaten Sarmi ini dicampur aduk antara beberapa kabupaten yang ada di laut, ya, atau yang berciri kepulauan, sama pegunungan dicampur aduk jadi satu. Di sini udah kelihatan, berarti penamaan pegunungan atau penamaan kepulauan yang hanya sekedar nama saja, karena di sini di Undang-Undang 26 ini dicampur aduk semuanya. Berikutnya, nah contoh lain, lanjut. Nah, contoh lain kita lihat di Bangka Belitung sama, ada provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya hanya nama saja namanya Provinsi Bangka Belitung. Tapi tidak ada kekhususan di situ gitu. Oke, lalu ada Provinsi Kepulauan Riau tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya kepulauan. Konteksnya apa? Gitu. Nah, kalau kita bicara provinsi kepulauan, wilayah kepulauan, konsepnya adalah kepulauan. Konteksnya apa gitu. Nah, kalau kita bicara misalnya konsep kepulauan, konteksnya mengenai status hukum, ya perlu penetapan. Perlu penetapan provinsi-provinsi yang kepulauan itu. Ya. Kalau dia konteksnya adalah sebagai status hukum, perlu penetapan. Artinya, negara kan sudah, negara kepulauan sudah mendapatkan pengakuan. Nah, provinsinya, ya belum ada. Ya. Hanya ada namanya doang, ya, provinsi belum ada penetapan status provinsi sebagai daerah kepulauan, demikian juga kabupatennya. Nah, kalau konteksnya hanya sebagai nama, ya itu seperti kita lihat tadi, ada provinsi kepulauan dan ada kabupaten pegunungan, ya Pegunungan Bintang tadi. Nah, kalau konteksnya hanya ciri, ya seperti yang kita ada sekarang di Undang-Undang 23, provinsi berciri kepulauan. Kabupaten berciri kepulauan, provinsi kabupaten berciri pegunungan, kira-kira seperti itulah. Jadi ada berciri pegunungan, ada berciri kepulauan, ada yang lain-lain lagi lah kira-kira seperti itu. Semuanya cirinya saja. Lalu konteksnya sebagai pengelolaan. Nah, kalau konsepnya pengelolaan, ya bicaranya adalah bagaimana mengelolanya, bukan cepat lambatnya. Gitu. Nah, yang kita miliki di Undang-Undang 23 adalah percepatannya. Nah, kalau percepatan, sampai kapan percepatannya? Nah, dengan demikian sebenarnya, konstruksi hukum seharusnya bicara mengenai bagaimana cara mengelola daerah kepulauan itu, bukan cepat lambatnya. Nah, lalu berikutnya kami melihat di draft yang sudah dimiliki oleh DPD RI, menurut kami draftnya udah bagus. Draftnya udah bagus, ya. Paling tidak sudah merespon hal-hal yang tadi saya katakan, ya, sudah merespon hal yang saya katakan tadi, bahwa negaranya kepulauan, bagian-bagiannya disebut berciri, kan gitu kan. Kalau ada provinsi kepulauan, tapi hanya nama doang. Dengan demikian, menurut saya, misalnya kita lihat dari latar belakang masalah dalam rangka penyusunan RUU ini, negara gagal hadir secara efektif di suatu rupa bumi bernama daerah kepulauan. Itu bisa dilihat itu
2014 sampai hari ini PP-nya nggak keluar-keluar. Kira-kira serius nggak ini? Kebetulan saya nggak ikut, kebetulan Menko Maritim pun nggak ikut pembahasannya gitu ya. Nah, tapi ya ini menunjukkan bahwa ada sekelompok ya sepihak itu yang ya tidak memberikan arti penting kepada daerah-daerah yang disebut dengan berciri kepulauan itu di atas Undang-Undang 23. Kekosongan atau kekurangan peraturan, jadi ada kekurangan peraturan dalam konstruksi hukum Indonesia mengenai kepulauan, ya, mengenai daerah kepulauan. Nah itu kita lihat di Undang-Undang 23, dia menjadi hanya ciri. Lalu ada bias pembangunan daerah dan ketidakadilan bagi daerah kepulauan. Walaupun kita dengar dari Bappenas tadi, kita dengar dari Kementerian Keuangan tadi, sudah meresponnya. Hanya responnya sudah, peraturannya nggak ada, itu aja. Responnya sudah, PP-nya nggak ada. Sudah melaksanakan pasal 27, PP-nya nggak ada, tapi sudah melaksanakannya. Oke. Nah, dengan demikian maka, karena tidak ada PP, maka perlu ada pengakuan kewenangan dan perlakuan khusus berbasis karakteristik khas kepulauan. Ruangnya perlu ditetapkan, urusannya perlu ditetapkan, uangnya perlu dialokasikan. Lalu kebutuhan hukum baru bagi pengelolaan wilayah kepulauan menghadirkan kembali negara. Nah ini kira-kira konsep dasar yang tadi disebut ke Pak Nono dari awal. Ya negara hadir ya di mana-mana. Bukan cuma di Jawa saja, ya dari mulai ujung Aceh di tempatnya Pak Fahru Rozi sampai ke Papua sana kan begitu. Maka NTT dan dari NTT ada juga Pak Wakil NTT sama gitu. Semua harus diperlakukan sama. Ya tidak boleh ada satu daerah pun yang ditinggalkan atau dilewatkan. Nah, kalau saya lihat dari anatomi dari undang-undang ini, udah menurut saya ya, paling tidak udah bagusnya karena udah ada pengelolaan ruangnya, sudah ada urusan pemerintahnya, sudah ada usulan untuk adanya satu dana khusus, ya dana khusus kepulauan. Nah ini tinggal nanti bagaimana lobby dengan pemerintah. Tapi tadi kira-kira dari Kementerian Keuangan sudah menyampaikan. Nah, lalu kita lihat di RUU ini menurut saya itu, kita lihat daerah kepulauan sudah ada beberapa provinsi, ya provinsi kepulauan, sudah ada beberapa kabupaten kepulauan, sekaligus ditetapkan. Kenapa seperti itu? Menurut kami bagus, kenapa? Ya daripada masing-masing memperjuangkan sendiri-sendiri, ya 50 tahun pun nggak habis-habis. Nah, dengan demikian, ide yang dituangkan dalam undang-undang ini sudah cukup bagus. 8 provinsi langsung ditetapkan dalam undang-undang ini, 86 kabupaten langsung ditetapkan. Dengan demikian, secara otomatis semua langsung. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah mengenai penetapan daerah kepulauan. Tadi ada yang membicarakan mengenai ada wilayah saya tidak masuk, wilayah lain masuk, saya tidak masuk. Nah itu kira-kira kalau saya lihat di undang-undang ini, itu sudah ada penetapan daerah kepulauan, itu ada beberapa ciri ya, beberapa syarat yang harus dipenuhi. Itulah komponen pembentuk. Komponen pembentuk itu adalah memiliki paling sedikit 1/5 ya, jumlah daerah kabupaten kota. Kalau angka ini kita kurangi, bisa masuk banyak, bisa masuk sedikit. Itu aja. Kalau bermain di situ 1/5, diturun lagi, naikin lagi, itu kira-kira permainan di situ saja. Jumlahnya nanti akan mengikuti angka yang kita mainkan di sini. Ya. Lalu daerah provinsi, 8 provinsi tadi sudah disebutkan oleh Pak Nono dari awal, jumlah kabupatennya sudah ada dari tadi disampaikan oleh Pak Nono. Lalu kita lihat di sini bicara di undang-undang ini, kira-kira bicara mengenai pengelolaan. Ya, pengelolaan provinsi kepulauan, pengelolaan kota kepulauan, kabupaten kota kepulauan, pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar kalau dilihat dari satu bab di bagian belakangnya. Nah, lalu elemen urusan, kalau kita lihat dari kenyataan sekarang, khususnya sektor perikanan ya, atau kelautan perikanan, hampir semua urusan di kabupaten kota ditarik ke provinsi. Ya. Kenyataannya sekarang, kalau ada bom ikan, ya bupati nggak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak punya kewenangan, gitu kan. Nah, lebih sedih lagi, para nelayan mau melaut, dia perlu minta izin, izinnya harus ke provinsi. Nah, kawan-kawan yang bikin undang-undang 23 itu tidak membayangkan bahwa
provinsi kita itu pulaunya jauh-jauh. Ya, dari Natuna ini dari pulau laut ke Natuna saja 4 jam. Ya, 4 jam sampai 8 jam, tergantung musimnya. Nah, saya mau melaut, mau menangkap ikan 2 ekor, harus ke provinsi dulu, urus izin, balik lagi. Ya capek saya, uangnya habis. Nah, artinya undang-undang yang kita buat ini tidak memihak kepada masyarakat. Ya, apakah mereka tidak punya bayangan bahwa pulau-pulau ini jauh-jauh gitu? Saya bahkan pernah pada waktu itu, waktu saya diundang untuk sebagai pembicara juga di ini waktu pembahasan, saya bilang begini kepada tenaga ahli yang dari Kementerian Dalam Negeri, Pak, bisa nggak kecamatan dihilangkan? Saya bilang gitu. Ya, dari desa langsung kabupaten aja, bisa nggak? Karena kalau di kepulauan ini, desanya ada di mana, kecamatan ada di mana, kabupaten ada di mana, ya jauh dia. Tidak mungkin rakyat kita akan keliling tempat-tempat semua gitu. Bagaimana caranya? Ya, kita ciptakan konsepnya, kira-kira begitu. Nah ini kira-kira Bapak sekalian, Pak Ketua, Wakil Ketua, dan Pak Ketua Komite 1 dan para anggota DPD RI, menurut kami konsepnya ini sudah bagus. Dan kalau dilihat dari semua kepala daerah yang ada, kan semua terdiri dari partai-partai politik pendukung pemerintah semua. Jadi Pak Ketua kami kira tinggal Pak Wakil Ketua sama Pak Ketua Komite kami kira tinggal lobby aja kan begitu. Dengan partai-partai politik, ya kami kira undang-undang ini akan bisa RUU ini bisa gol lah kira-kira begitu. Jadi tinggal langkah itu aja. Karena dari segi isinya udah bagus. Nah kesimpulan dari saya, ya undang-undang Pemda telah membuat kesalahan ya dalam arti menurut saya karena memperkenalkan konsep provinsi berciri kepulauan. Padahal negara kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konsep provinsi kepulauan di dalam semua undang-undang Pemda selama ini. Tidak ada konsep pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. Yang ada adalah sumber dayanya, pengelolaan sumber dayanya. Tidak ada konsep penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kepulauan di dalam negara kepulauan Republik Indonesia. Perlu membentuk undang-undang yang mengatur tentang wilayah kepulauan dengan fokus pada tata kelola wilayah kepulauan. Yang harus dibedakan antara wilayah darat ini dengan konsep-konsep berikutnya. Nah, terakhir seperti kami sampaikan tadi kepada pesan kami tadi, ya mudah-mudahan Pak Ketua dan para anggota bisa melakukan pendekatan dengan gubernur, kepala daerah bisa bicara dalam partai politik, ya itu saja mudah-mudahan RUU bisa segera ditetapkan. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Luar biasa, Pak.